Iya, begitu. Coba yang nakdirkan jodoh siapa? Allah. Kenapa harus dengan akal-akalan seperti ini? Belum tahu, jamaah ini belum tahu ya. Yang kisah tukang kembang, sudah tahu belum? Awas yang sudah tahu jangan ngebocorin. Bismillahirrahmanirrahim, tidur ya. Cung yang belum dengar kisah pemuda dengan tukang kembang. Ya, yang udah dengar siapa? Ceritakan. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Nah, ketulusan ini sebetulnya yang Allah sukai. Nah, ketulusan itu kan putus harapan dari makhluk. Ya tadi itu jemunya, ngarap-ngarap sesuatu dari makhluk. Jadi fokusnya kita itu adalah lakukan dan lupakan. Sudah. Gak apa-apa, ngepas ya. Dah, tenang aja. Saya nggak ngobrol, nggak, tenang. Karena pasti ada bahasan yang lebih gentingnya. Begitulah rekan-rekan. Jadi salah satu ciri kita akan dekat dengan Allah kalau kita udah dibuat jemu, ya. Maksudnya sudah kayak ngobrol gitu. Kenapa ada orang yang semangat sekali ngobrol? Karena dalam ngobrol itu lebih memerlukan pengakuan dari orang yang diajak ngobrol. Misalnya kita ngobrol dengan teman, kenapa kok ada orang yang semangat cerita, apalagi kalau udah cerita diri. Nah itu kecenderungannya kita tuh ingin diakui oleh dia. Kita akan cerita ilmu, cerita harta, pengalaman, keluarga. Sedangkan orang kalau sudah cerita tentang saya, itu besar kemungkinan ada modifikasi, akan ada dilebih-lebihkan, didramatisir, ditambah-tambah, supaya kelihatan lebih keren, lebih hebat, lebih ada di kedudukan. Kenapa kita sampai begitu? Karena kita masih memerlukan pengakuan orang. Tapi kalau kita sudah tidak memerlukan pengakuan orang, kita akan bicara ya secukupnya saja. Sewajarnya yang manfaat untuk orang lain, sudah. Tapi kalau kita sudah memerlukan dia merespon kita lebih, akan ada. Iya, begitu. Coba yang nakdirkan jodoh siapa? Allah. Kenapa harus dengan akal-akalan seperti ini? Belum tahu, jamaah ini belum tahu ya. Yang kisah tukang kembang, sudah tahu belum? Awas yang sudah tahu jangan ngebocorin. Bismillahirrahmanirrahim, tidur ya. Cung yang belum dengar kisah pemuda dengan tukang kembang. Ya, yang udah dengar siapa? Ceritakan. Boleh saya cerita ini? Jadi gini, ada seorang pemuda mau mendatangi calon istrinya, beli bunga romantis. Memang bagus ngemodal. Buat siapa, Den? Kata tukang bunga. Untuk calon istri saya, Pak. Aduh, meni romantis, memang harus begini, namanya juga cinta. Baru juga berapa langkah, balik lagi. Cik pisen satu lagi. Oh, itu buat siapa? Sebetulnya adiknya juga manis. Dan kalau saya ke sana suka lihat, ya namanya juga ikhtiar lah, ya cadangan jaga-jaga. Bisi nggak jadi sama kakaknya atau sama adiknya. Si tukang bunga teh rada enek, hawak bener nih anaknya, tapi tidak beli bunga jadi nggak diomongin. Baru juga beberapa langkah balik lagi, cik satu lagi. Untuk siapa lagi, Den? Ibunya juga manis loh, Pak. Kurang ajar, kata tukang bunga. Ya kalau saya ke rumah yang nyuguhin kan ibunya, kelihatan dia suka ngeliatin saya. Ada nggak tahu atuh nasib yang mana aja beli. Si tukang bunga tuh sebel pisan. Udah kurang ajar nih, tapi yang nggak diomongin, yang penting laku. Sampai ke rumahnya
Neng, aduh gembira. Dede, oh kakak baik bu. Aduh, semua baik. Lagi nyuguhin begitu, bel bunyi, teng tong, bapak datang. Kata, aduh pada gembira. Pas lihat bapaknya langsung berdoa. Khusus, doanya begini nih. Khusus sekali. Lama. Sampai si calonnya itu pegal. Akang, saya tuh tidak menduga Akang tuh orangnya religius sekali. Ini doanya juga menih khusyuk dan lama sekali. Kata si Akang, Neng, Akang juga nggak ngeduga. Ternyata bapak Neng teh tukang kembang katanya gitu. Ngerti nggak? Ini memang tingkat tinggi guraunya ya. Apalagi kalau lagi lapar mungkin kurang darah untuk ke otaknya mencerna. Makanya naon tukang kembang gitu. Ini memang perlu intelektual yang agak tinggi. Nggak apa-apa, nggak ketawa juga hadirin, nggak wajib. Ngerti nggak? Kira-kira sampai kapan itu dia akan berdoa hadirin? Sampai si bapaknya tidur. Tidak perlu akal-akalan, dah yang nakdirkan jodoh mah Allah. Kalau mau baik, baik saja. Bagaimana kebaikan kita tidak diakui oleh orang lainnya, tidak apa-apa. Dia tidak berterima kasih atas kebaikan saya, ya enggak apa-apa. Ngarap-ngarap terima kasih itu pasti bikin enggak enak hati kita. Ngarap-ngarap diakui itu paling bikin enggak enak hati kita. Dan bisa menghentikan kebaikan kita. Nah, orang-orang yang sudah jemu, nggak ngarep apa-apa dari respon, baik we terus, dia akan mengalir terus deras kebaikannya. Walaupun yang dilakukan kebaikan baginya tidak merespon dengan cara yang baik. Begitu maksudnya, jelas hadirin? Jadi kalau kita banyak gelisah, banyak sakit hati, banyak itu rada susah deket dengan Allahnya karena kitanya sibuk dengan makhluk. Ngarep-ngarep kedudukan di sisi makhluk. Tapi kalau kita udah mulai nggak ngarep-ngarep, kita berbuat, kita lakukan yang terbaik, kita ngobrol, kita sedekah, tapi kita berbuat baik ke istri, ke suami, ke anak, ke orang tua, ke umat, tapi udah tidak ada asiknya respon dari mereka tuh. Begitulah. Kurang lebih itu yang dapat saya pahami. Nah, kalau ini penjelasannya, apabila engkau telah merasa jemu kepada makhluk karena merasa bahwa mereka tidak bermanfaat bagimu dan ada kalanya membawa mudarat bagimu, masa demikian kau akan jinak dan senang kepada Allah. Sebetulnya ya hadirin, ketemu orang, ngobrol dan sebagainya tuh bukan sesuatu yang dinikmati bagi orang yang senang dengan Allah tuh. Kalaupun harus ketemu orang dan ngobrol, itu betul-betul dia jaga diri sekali karena ini peluang tergelincirnya besar. Interaksi dengan orang itu kita suka ingin sesuatu dari dia. Minimal kita tidak mau terganggu privasi kita. Bukan tidak boleh kumpul dengan orang, harus kadang-kadang ya. Tapi dia tidak enjoy lah, tidak menikmati ngobrol lama-lama, ngaler ngidul segala diceritain, tidak suka karena itu membuat sering lupa kepada Allah dan sering berpeluang dosa. Jadi kalau ngobrol ini kan suka pada ngobrol ya, di sini coba rasa-rasakan ke diri sendiri, ada riaknya enggak, pamer, ada ditambah-tambah tidak, ada dilebih-lebihkan tidak, periksa aja, periksa kalau sudah ngobrol. Kalau sudah ngobrol kan oleh guru disuruh gitu, evaluasi. Belum merasa ngobrol itu bersih, belum. Ada saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Yahdikumullah. Kecepatannya 250 km per jam tuh bersinar. Makanya cuman sebentar. Karena kalau ngebeledakan itu ada yang di depan juga bersih ya.
Sampai di mana sampai lupa begini hadirin? Begitulah. Nah gimana dengan orang di rumah, serumah, masa kita jemu lihat dia? Tunggu dulu hadirin. Bukan jemu lihat wajahnya, tapi jangan ngarep-ngarep darinya, tapi ngarep-ngareplah kita bisa memberikan yang terbaik. Dan kalau berbuat baik itu bukan supaya dia jadi baik ke kita. Ingat ya, ada orang berbuat baik supaya dia jadi baik. Ada orang berbuat baik supaya dia nggak berbuat jelek. Ada orang yang berbuat baik supaya dia anggap baik. Ada yang berbuat baik supaya dia terjerat oleh kebaikan kita. Ini semua belum termasuk baik yang ikhlas. Kalau mau baik ya sudah satu saja. Kenapa kamu baik? Karena Allah, innallaha yuhibbul muhsinin. Karena Allah sangat cinta kepada orang yang berbuat kebaikan. Selesai. Udah selesai, nggak ada sakit hati. Nggak ada keinginan kita nyebut-nyebut kebaikan, ngungkit-ngungkit kebaikan. Buat apa? Buat apa? Kecuali kalau itu jadi pelajaran, ya, jadi dakwah. Kalau hanya buat kepentingan kita mah nggak apa-apa. Tidak diakui juga nggak apa-apa. Dan Allah yang ngasih pahala, ya.